إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratal muhtaramin, para syiban, para ulama, para habaib, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dimanapun berada yang mengikuti kajian kita, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat dipertemukan kita di suasana yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di penghujung Sya'ban. Mudah-mudahan Allah tak pernah memutuskan berkah rahmat untuk kita di bulan ini, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, yang kitab ini diambil dari kalam nasihat faidah-faidah yang diajarkan Sayyidina Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi, yang kemudian ini dicatat, diabadikan, direkam, dituliskan kembali oleh murid beliau Al-Habib Ali bin Hasan Bahrun atalallahu umrahu wa hafizahu wa saddada khutah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat pada apa yang kita pelajari insyaallah. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan riya, dan kita akan mengulangi kajian terakhir kita tentang riya, atau tentang bagaimana kondisi hal yang berkaitan dengan riya. Radhiyallahu ankum ruya fi khabarin min tariq ahli al-bait. Diriwayatkan dari khabar atau hadis dari jalur ahlul bait, yang ini dimaktubkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang Al-Imam Al-Ghazali. Idza kana akhiruz zamani, apabila ada akhir zaman, maksudnya sampai pada akhir zaman, dan besar kemungkinan kita sudah sampai di akhir zaman. Kharajan nasu ilal haji arba'atu asnafin. Manusia itu akan keluar berangkat haji, melaksanakan ibadah haji itu ila arba'ati asnafin, terbagi menjadi 4 kelompok. Salatinuhum linnuzhati, yang pertama sultannya, penguasanya, pejabatnya berhaji itu linnuzhah. Untuk apa? Untuk jalan-jalan. Ahlan, Ustaz. Wa aghniya'uhum litijarati, dan aghniya'nya, orang-orang kayanya berangkat haji litijarah, untuk berbisnis, untuk berniaga. Wa fuqara'uhum lil mas'alati, sementara yang fakirnya berangkat haji untuk minta-minta. Kemudian wa qurra'uhum lis sum'ati, sementara yang pandai baca Qur'annya itu berangkat haji untuk didengar. Maksudnya di sana dia baca Qur'an kemudian didengar oleh orang banyak. Maka ikhwan dimuliakan Allah, sebagai pengulangan apa yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa ternyata tanda-tanda akhir zaman itu kita sudah di sini.
sudah sampai pada saatnya. Apa karakter ciri akhir zaman? Akhir zaman itu di mana tatanan itu sudah banyak berubah. Hal-hal yang sudah terpatri, hukum, pendidikan, akhlak, moral, kebiasaan yang awalnya sudah bagus kemudian berubah sedikit demi sedikit. Dan sekarang yang berubah bukan sedikit demi sedikit, sudah makin banyak. Maka berarti kita bisa buktikan apa hadis atau khabar atau riwayat ini apakah sudah terjadi atau belum. Mari kita bahas. Bahwa yang pertama, orang berangkat haji, sebagian orang tentunya sangat ingin berangkat haji, sangat ingin. Dan kita semua pasti sangat ingin berangkat haji. Kemudian apalagi orang-orang zaman dulu, mereka yang memang kalau kita katakan bahwa fitnah akhir zamannya, fitnahnya tidak sebanyak kita, maka tentu untuk melaksanakan amal ibadah tentunya mereka jauh lebih getol dibandingkan kita. Kita harus akui itu. Maka di akhir zaman dalam riwayat dinyatakan beliau bersabda bahwa kelak orang akan berangkat haji, keluar berangkat haji di akhir zaman itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, salatinuhum linnuzhati. Yang pertama, sultannya, rajanya, pejabatnya, stakeholdernya, orang-orang yang diampukan kepadanya amanah daripada rakyat itu, berangkat haji itu adalah untuk jalan-jalan. Dan ini harus diakui sudah terjadi. Bahwa kita pernah bahas itu betapa ternyata untuk bisa berangkat kadang-kadang oknum ini mengambil jatah rakyat yang memang dia sudah berpuluh-puluh tahun nunggu. Kedepan dimuliakan Allah, Saudi itu tak punya urusan dengan kita, mau dia pejabat mau apa, intinya dari 1000 orang muslim itu satu. Jadi kalau 200 juta berarti kita punya 200 kuota. Nah 200 kuota ini yang kalau dari yang diberikan pemerintah Saudi sudah kesepakatan 1000 orang muslim itu satu. Jadi kalau 200 juta berarti 200.000. Nah 200.000 itu kemudian dibagilah oleh orang kita di pemerintah kita. Ini untuk VIP, untuk pejabat, untuk rakyat. Yang kadang-kadang sudah diberikan haula ini, mereka sudah diberikan jatah, diambil lagi kuota untuk rakyatnya. Alhamdulillah. Ini itu terjadi. Dan kalau sudah seperti itu, orang kalau sudah mendapatkan sesuatu yang syubur, biasanya akan berkurang barokahnya. Sehingga ketika berangkat itu, maka dia berupaya untuk satu mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin, ingin dilayani. Sementara Sayyidul Qaumi radhiyallahu, bahwa pemimpin satu kaum itu pada hakikatnya adalah khadim mereka, tapi bukan jadi khadim malah pengen dilayani. Bus pengen lux, kemudian tenda yang kita biasa mereka harus VIP yang full AC, hidangan nyaman, pokoknya seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini, berangkat ke sana pengen dikawal lagi. Kalau tawaf pengen diistimewakan, ya kan sudah terjadi. Dan kalau sudah seperti itu, ya jalan-jalan sudah betul-betul ibadah lagi. Dan seperti yang kami pernah sampaikan, pernah satu pesawat, maka mereka mencarter pesawat khusus itu. Kemudian bukan pesawat, bahkan pesawat yang private jet seperti itu, hanya untuk berangkat haji dan senang-senang. Kalau dari uang pribadi ya ikhwan, kita tak jadi masalah. Marokelanya, marokendak. Ini kan masalahnya uang dari rakyat, dan uang itu dari pajak yang diambil rakyat dikumpulkan jadi APBN, diambil sama mereka untuk atas nama Amirul Haj, atas nama pejabat segala macam. Nah sehingga kalau sudah seperti itu, kalau sudah haji, maka nangisnya nangis buaya biasa. Balik ya korupsi lagi. Walaupun kita yakin pejabat itu sangat banyak yang baik, tapi apa yang dikabarkan melalui riwayat ini pasti ada. Satu. Yang kedua, wa aghniyahum litijarati.
bahwa orang-orang kayanya dari golongan muslim itu keluar berangkat haji itu littijarah, untuk berbisnis. Apa nih? Emas yang mahal, cari emas. Mungkin HP yang mahal, ambil HP sana. Ketika pulang untuk jual. Jadi pikirannya bukan untuk ibadah kepada Allah. Jadi pikirannya, wah ini kalau dibuang pulang ke tanah air ini bisa jadi cuan sekian. Ikhwan, kalau sudah seperti itu, kenikmatan ibadah itu kemudian sudah tercabut. Ini kita mengabarkan apa yang disampaikan dalam hadis. Kemudian berikutnya, wa fuqara'uhum lil mas'alati. Sementara orang-orang fakirnya itu pengen untuk sarana minta-minta. Datang sini, oh mungkin ada orang baik gitu. Sehingga menengadahkan tangan terus. Jadi 1 sampai 3 ini apakah ada jatahnya untuk ibadah? Tidak. Jatahnya 1 untuk jalan-jalan, 1 untuk mikirkan bisnis, 1-nya untuk mikirkan bagaimana dia dapat duit. Maka Allah itu sudah dikesampingkan. Nah, jadi mengapa poin ini dimasukkan dalam poin ini? Salah satunya karena memang syirik seperti kita bahas itu, syirikkah, riyakah, di situ ada upaya orang tersebut dengan sengaja atau tanpa sengaja menjadikan Allah itu diduakan, membuat sekutu untuk Allah, termasuklah tujuan dalam ibadah yang mestinya karena Allah, kemudian akhirnya berubah bukan karena Allah tapi karena yang lain. Kemudian wa qurra'uhum lis-sum'ati, sementara qurra'nya yang pandai ngajinya, yang punya ilmunya, lis-sum'ati untuk dibilang suara bagus, ahli hadis segala macam. Nah, ini fenomena yang terjadi. Mengapa kita sampaikan? Supaya usikum wa nafsi bitaqwallah, supaya kita terselamatkan dari hal seperti itu. Sudah ada nih, ada 4 ini. Kira-kira kita masuk yang mana? Ya Allah, caknya aku nih haji ini, caknya tidak nak mikir ibadah, mikir kena beli ini beli itu. Wah, naudzubillah. Maka kembali kita bisa meluruskan niat kita. Jadi kita bahas ini bukan untuk menjelek-jelekkan siapapun, tapi tujuan kita supaya kita terselamatkan dari 4 hal yang tak terpuji. Ini tujuannya. Kemudian selanjutnya yang kelima, qala Qatadah rahimahullah, berkata Imam Qatadah rahimahullahu, idza ra'al 'abdu yaqulu Allah Ta'ala unzuru kaifa yastahzi'u bi. Dalam kitab Ihya, juga dalam kitab Al-Manhajus Sawi dinyatakan, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, apabila seorang hamba itu berbuat berlaku riya, maka Allah langsung ngomong nih kepada para malaikat. Lihat tuh bagaimana dia merendahkan, atau bahasa kita ngolang-ngolang aku. Jadi orang yang riya itu saat itu dia sedang menghinakan Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, seperti yang Al-Fakir sampaikan sebelumnya, bahwa orang kalau berlaku riya, tujuannya yang satu, kemudian dia duakan. Kira-kira seperti ini. Saya pernah sampaikan bahwa kasarnya dia mempoligami Allah lah, kira-kira seperti itu. Allah dibandingkan dengan yang lain. Sementara kita laki-laki yang normal, laki-laki yang sehat jiwa raganya, kalau ada istri kita nyebut nama laki yang lain, kalau dia tak dayus, dia masih waras, maka dia akan cemburu. Ngapain ini istri saya sebut-sebut orang lain terus? Itu baru nyebut. Apalagi kalau kita dibandingkan, ya ikhwan. Tuh lihat Pak tuh, ganteng orang itu, tidak jawab apa. Oh gitu, mungkin langsung itu ribut di tempat saat itu juga. Ghayyur, kita cemburu, kita marah. Kok sampai hati istri ini membanding-bandingkan saya dengan yang lain. Lah ini Allah dibandingkan dengan sesuatu yang tak sepadan. Apakah ada yang sepadan di alam semesta ini? Enggak ada yang sepadan, ya ikhwan. Siapapun yang bilang bahwa dia kuat, kekuatannya hanya sebatas itu. Ada orang kuat, kemudian pacak ngangkat masjid, tidak pacak. Oke, dia katanya ngangkat masjid, pacak dia memindahkan gunung, tidak pacak. Siapapun dia yang bernama makhluk tak akan pernah sepadan kalau dibandingkan dengan Allah Ta'ala dalam aspek apapun. Entah kebaikannya, kehebatannya, kekuatannya, kekayaannya, kemahaannya, tak ada yang sepadan. Tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba kemudian dia membandingkan Allah dengan yang lain.
Sehingga ketika dia berniat melakukan sesuatu, kemudian akhirnya dia untuk yang lain. Kemudian muncul pertanyaan. Ada teman bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya kalau saya ini puasa? Karena kita ini akan masuk bulan Ramadan dan Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan puasa bulan Ramadan, ya Rabb. Ustadz, bagaimana kalau niatan saya, katanya, berniat puasa itu untuk kesehatan? Apakah boleh Ustadz? Apakah termasuk riya? Maka Al-Faqir sampaikan, karena ini orang masih dalam tahap pencarian, masih di awal-awal dia pengen ibadah, hijrah lah bahasa orang sekarang. Maka saya bilang, bagus Bapak puasa untuk kesehatan, ujung-ujung tetap puasa kan. Tapi ingat bahwa puasa itu masa kok hanya untuk kesehatan saja, rugilah kita. Karena kenapa? Karena di balik puasa itu banyak kebaikan-kebaikan yang kita tak sadar. Kalau kita hanya menukarkan niat kita puasa itu hanya untuk sehat, ujung-ujungnya sehat tetap sakit dan akan mati, rugi kan? Berarti sia-sialah puasa kita. Tetapi untuk mengambil hati, untuk membuat dia merasa betah dengan Islam, dengan syariat Islam, saya sampaikan boleh. Silahkan puasa untuk kesehatan, tapi tetap katakan niat lillahi ta'ala. Sampai lama-lama dia akan mendapatkan rasa manis, lezatnya, enaknya berpuasa, maka dia sudah tak mikirkan puasa untuk kesehatan lagi. Karena kenapa? Nak dicicip dulu. Kira-kira sama lah, Al-Faqih tak nunjuk yang lain. Kalau arba'in itu pertama kali terbersit zaman Zulum melo arba'in, halak lemak di situ, maulid apa? Nasi minyaknya dulu tidak dipikir ceramah. Tapi apakah kemudian kita berhenti hanya di nasi minyak? Mungkin malam kedua tetap nasi minyak, malam ketiga nasi gemuk juga gitu, malam keempat nasi gemuk. Kapan nasi minyak? Ditunggu lagi sampai lama-lama berkah dari yang dibaca, berkah dari yang diperdengarkan, berkah memandang wajah orang-orang saleh, berkah berjabat tangan, mengucap salam, dipandangi disembunyi para ulama, para aulia, maka kemudian sudah hilang niatan untuk mencari makan. Maka niatannya adalah untuk mahabbatun nabi, hubbun nabi, syauqu ilan nabi, kemudian yang baik, yang lain dan seterusnya. Ikhwan dimuliakan Allah, ini namanya strategi dakwah. Tetapi ada orang yang memang terus-terusan ketika dia beramal, amalnya itu memang terus-terusan pengen dilihat orang banyak. Ini yang jadi masalah, sehingga dia tidak pernah sampai kepada lezatnya ibadah, karena yang dia fikirkan pandangan makhluk semata-mata. Sementara makhluk ini kapan sih akan senang terus kepada kita? Satu orang, jangankan kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tak ada cacat dan celah, beliau pun masih punya pembenci zaman itu. Apalagi kita. Nah, terus dari 100 orang sudah terbagi dua, ada yang 50 senang, 50 benci, masih mengharapkan pandangan dari 50 yang senang kepada kita. Padahal ngapain kita mengharap kepada pandangan makhluk yang bahkan memberi makan kita juga tidak. Terus ketika kita sedang gundah gulana, dia tidak bisa menghibur kita. Terus ketika kita sakit, bukan dia yang menyembuhkan kita. Terus ketika kita munajat, minta apapun itu, bukan dia kok yang nolong. Kok masih minta pandangan seperti itu dan lupa kepada pandangan Allah. Maka disitulah Rasulullah SAW itu hati-hati kata beliau, bahwa syirik itu atau orang riya itu ketika dia beramal, maka gelapnya itu seperti apa? Seperti langkahnya semut hitam di malam yang gelap. Dan Allah tahu itu semua. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, maka dinyatakan oleh Imam Qatadah, ketika seseorang beramal karena ingin dilihat makhluk, maka Allah langsung murka dan Allah ngomong tuh kepada makhluk-makhluknya, kepada para malaikat itu, tuh lihat, ini hamba yang dia sedang menghinakan aku atau mempermainkan aku. Dan Allah itu berarti bahasa-bahasa yang sangat murka, karena Allah diduakan dalam aspek mencari perhatian. Kemudian selanjutnya adalah Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala yaqulu. Adalah Ibrahim bin Adham itu beliau berkata,
la tas'al akhaka an siyamihi fa innahu in qala ana shaimun farihta nafsuhu bidzalika wa in qala ana ghairu shaimin hazinat nafsuhu wa kilahuma min alamatir riya. Nyatakan oleh Ibrahim bin Adham, untuk menolong temanmu sebagai wujud perhatianmu kepada temanmu, wujud keselamatannya, tak usahlah kau nak tanya dia. Ini dalam konteks misalnya, kau puasa atau tidak? Kau usah tanya, kata beliau. Tujuannya untuk apa? Kalau ternyata dalam level, ini maksudnya level orang awam yang maksud oleh Imam Ibrahim bin Adham. Kalau orangnya pada level yang masih belum bisa menata hatinya, ketika kita tanya, kau puasa tak? Ya puasa, alhamdulillah. Senang puasa itu. Maka kata beliau, ternyata ketika engkau tanya dia tak puasa, kemudian nafsunya, jiwanya itu merasa tak senang. Dan kala beliau menyatakan seperti ini, untuk kehati-hatian ya. Ketika kau tanya dia puasa atau tidak, dia puasa, kemudian dia jawab iya, dia senang, hatinya batinnya, nafsunya senang. Ketika engkau tanya ternyata dia tak puasa dan itu membuat dia malu, dan semua kedua-duanya merupakan tanda riya, kata beliau. Ini dalam satu kondisi. Karena ya khana beliakan Allah ingin Al-Fakir ingin sampaikan kepada kita semua bahwa betapa banyak nasihat para aulia itu jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya bagaimana? Kita ini harus lihat dulu nih, beliau ini, aulia ini, kira-kira kalau disebut sebagai madhab apa dulu nih? Kalau buat garis besar seperti ini, kira-kira kalau dikelompok besarkan, ini kira-kira thariqahnya semi-semi mirip dengan Syadziliyah atau Naqsyabandiyah. Kalau Syadziliyah itu basisnya syukur, senang mereka, senang, ketawa, senyum, bercanda, tentunya tidak kelewatan. Sementara Naqsyabandiyah itu prihatin, sabar, zikir, nangis, dan semuanya baik dalam konteks koridor kebaikan. Maka orang bisa menanyakan tentang apa? Tentang kondisi dia puasa atau tidak. Pertama, kalau ternyata orang yang imannya sudah kuat, itu satu. Yang kedua, dia bisa bertanya bahwa dalam rangka pembelajaran atau nasihat seperti guru kepada murid, puasa tak? Tidak guru, puasa. Akhirnya dia puasa. Adalah untuk tarbiyah, boleh. Tapi beliau ini memberikan satu pandangan bahwa dalam satu kondisi kadang-kadang bentuk kasih sayang kita kepada teman terhadap amal solehnya tak perlu kita tanyakan. Karena kenapa? Jangan-jangan dengan pertanyaan itu seolah-olah akan ada jebakan bagi dia. Dia senang dengan puasanya atau dia tak senang ketika kita tanya karena dia tak puasa. Senang karena puasa, terus dia senang karena kita nanyakan, kemudian dia senang. Kemudian dia tak senang gara-gara kita tanya dan dia memang tak puasa. Semuanya dari tanda riya, kata beliau. Itu sebagian kondisi. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka ada sebagian ulama itu seperti ini ya. Saya ingin memberikan wawasan untuk Al-Faqih dan kita galau-galau. Ada orang tuh thariqahnya berbasis malu. Seperti Naqsyabandiyah tadi. Datang ke rumah kiai, datang ke rumah Habib, datang ke rumah siapa? Segan, semon bahasa kita Palembang. Ayo makan, malu. Basisnya malu. Ada, baikkah? Baik. Tapi ada yang berikutnya, ketika dia ditawari langsung ganjang dijempat dan dimakannya. Apa? Bentuk rasa syukur kehadiran Allah. Mendapat makanan dari orang soleh itu berkah. Dan kedua-duanya baik. Nah, maksud Al-Faqir adalah ini yang disampaikan Imam Ibrahim bin Adham adalah satu sisi. Di sisi lain bahkan orang bukan bertanya, bahkan dia dengan membentak, puasa tidak? Ketika tak puasa, dia paksa untuk puasa, bagian dari tarbiyah. Kemudian ketika dia puasa, bahkan kemudian apa? Kemudian ini orang misalnya diberikan hadiah misalnya. Ada seperti itu. Seperti cerita teman kami, yang teman Al-Faqih, dia punya teman yang lain. Temannya ini
punya tirakat puasa 3 tahun. Puasa setiap hari selama 3 tahun sampai kemudian dia kurus. Tak sampai berselang dari situ hampir 3 tahun, sudah berarti 2 tahun 11 bulan lah kira-kira. Dia dipanggil berangkat ke Mekah, ke Abu Yasin Muhammad bin Abi Maliki radhiyallahu taala. Kemudian Abu Ya nanya, "Kau kenapa kok kurus sekali?" Abu Ya, puasa. Puasa apa? Puasa ini. Kata beliau, pecahkan. Buya sayang, pecahkan. Pecahkan maksudnya batalkan puasanya. Saya tidak mau, kata beliau, punya murid kok ayau kurus katanya. Saya pengen murid saya tuh gagah, hebat, gemuk, besar, tinggi, belagak, kira-kira itu. Dan itu sudut pandang. Di sisi lain ada guru tuh yang tak senang muridnya yang gemuk. Tanda tak prihatin, maka dia perintahkan muridnya puasa terus sampai misalnya dari 100 kilo menjadi misalnya 70 kilo, ada juga itu, dan kesemuanya baik selama dia koridornya dalam lingkup lillahi ta'ala. Yang bahaya itu kalau tidak lillahi ta'ala, itu yang bahaya. Kemudian selanjutnya min kalam Bishrinil Hafi, kalam Bishr al-Hafi, yakunur rajulu mura'iyan fi hayatihi mura'iyan ba'da mautihi. Qila kaifa yakunu mura'iyan ba'da mautihi? Qala yuhibbu an yakthura an-nasu ala janazatihi. Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Imam Bishr al-Hafi menyatakan ada tuh orang yang riak baik hidup maupun setelah matinya. Kemudian muridnya nanya, emang ada orang riak itu sampai mati? Kata beliau ada. Bagaimana? Dia pengen bahwa orang itu akan banyak mendatangi, mengusung, mengantar jenazahnya ketika dia mati. Jadi sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia sudah bayangkan dia mati, dan dia pengen ketika mati itu maka kemudian orang banyak yang mengantar, mengusung jenazahnya. Maka kata Imam Bishr al-Hafi, itu adalah bagian daripada riya. Riya itu pengen dilihat orang lain itu semasa hidupnya, tapi ternyata ada riya ketika setelah mati, bahwa ketika dia sedang hidup dia pengen bahwa dia melakukan apapun supaya nanti kelak ketika dia mati orang banyak mungkin menangisinya, menyolatkannya, memandikannya, dan yang lain dan seterusnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini bentuk riya. Jadi bagaimana? Ya urusan banyak atau sedikit itu kan terserah Allah. Yang penting bagi kita kan, kita telah diajarkan oleh para guru kita, para masyayikh, para ulama kita dengan ucapan seperti ini. Al jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau kita misalnya baik pada orang, banyak membantu, kemudian kita bersilaturahim, ada orang hajat apa kita datang, ada orang meninggal kita hadir, ada orang takziah kita datang. Maka yang seperti ini insya Allah hampir bisa dipastikan ketika dia meninggal akan banyak yang melayat. Tak banyak yang melayat, banyak yang takziah. Kira-kira seperti itu. Itu sudah terbukti betapa banyak ada orang-orang baik dia kemudian karena kebaikannya, tapi tak tahu kita dengan kebaikannya, karena ikhlasnya dia. Ketika meninggal maka muncul kebaikan satu persatu. Nah, orang ikhlas biasanya tak perlu memikirkan, oh kaget aku mati banyak ada yang melayat. Tak perlu. Dia tak perlu, bahkan ketika menolong orang lain tak perlu, awas ya, hari ini kau aku bantu. Kaget kalau aku saro, kapan 3 tahun lagi bantu aku. Itu namanya tidak lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas, yang terjauh dari sifat riya, ketika dia melakukan sesuatu semata-mata karena Allah dan tidak ada sedikit pun bagian dari diri untuk minta disenangkan dengan pujian ataupun ucapan terima kasih. Ini yang terjadi. Dan begitulah yang dilakukan Sayyidina Ali, yang dilakukan Siti Fatimah, yang dilakukan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum.
Bahwa dalam surah Al-Insan ayat 9 itu nyatakan seperti ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahwa kenapa ayat ini turun? Ini turun ayat menggambarkan posisi bagaimana Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika mereka punya makanan, punya gandum yang masih kasar, dihaluskan oleh Siti Fatimah, sudah dibentuk, bahkan dibentuk, sudah jadi roti nak dimakan, datang ngetok fakir. Besoknya datang janda beserta anaknya. Besok datang orang yang tertawan, yang karena orang tertawan di Madinah itu tidak bisa keluar dan mereka ada baju atau tanda khusus. Tak makan berapa hari, tolonglah. Diberikan semua dan beliau tak mengadu kepada Rasulullah. Tapi Allah kan tahu, maka turunlah ayat ini yang memuji bagaimana keikhlasan Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Husain. Ikhwan dimuliakan Allah, ternyata orang ikhlas itu dia tak pengen dilihat orang lain, tapi Allah yang memperlihatkan. Allah yang memperlihatkan bagaimana kebaikan orang-orang terdahulu, bagaimana kebaikan-kebaikan para habaib, para ulama, para ustaz, para kiai kita yang mereka banyak sekali membantu orang banyak tanpa perlu diumumkan, dan Allah yang mengumumkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi tidak perlulah kaget, oi kalau aku mati minta-mintalah, banyak wong yang datang melayat, datang karangan bunga sampai dari ujung ke ujung. Karangan bunga tak pacak bantu kita jawab munkar nakir. Menpacak ya ikhwan, berharap request kepada orang yang injuk karangan bunga, daripada muat karangan bunga 250.000 sampai setengah juta itu, tolong duit itu belikan mushaf atau apa, berikan ke anak-anak yatim, anak pesantren, niatkan untuk fulan yang apa, yang dia meninggal kita niatkan itu. Karena kadang-kadang kalau orang sudah meninggal turut berbelasungkawa, hujan sehari habis itu 500.000 ngelebang habis main itu be. Cuma dengan alasan bahwa saya sudah ikut mengucapkan belasungkawa. Daripada mah itu kan ada yang bilang, ya ngapain di 500.000 itu? Kumpul uangnya belikan makan untuk fakir, miskin, santri, untuk rumah tahfiz, belikan apa misalnya. Jauh lebih bermanfaat. Uji kita. Uji haula. Oh, ini harus dipoto, disampaikan supaya. Terus kalau sudah dipoto disampaikan kepada ahli musibah, apakah kemudian ahli musibah akan kembali keluarga yang meninggalkan? Enggak. Tapi ketika uang yang kita niatkan untuk karangan bunga itu dipakai untuk sedekah atas nama fulan bin fulan, kita yakin dengan iman kita yakin bahwa itu jauh lebih bermanfaat. Minta maaf itu sekedar pendapat, boleh benar boleh salah. Hakadha ya ikhwan. Kemudian selanjutnya hikayatul mura'in. Kita masuk kepada bab hikayat-hikayat atau cerita-cerita orang yang riya. Pada satu saat datanglah seseorang kepada khutbud dakwah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dia menyatakan bagus beliau ini. Beliau ini pengen istifsar, minta penjelasan, minta istikharah, minta nasihat. Ya Imam, saya ada wacana ingin membangun masjid, dan semua itu dari saya uangnya. Duitnya semasjid angat itu dari tanahnya, bangunannya sampai eksterior interiornya dari anak. Maka kemudian kata Sayyidina Abdullah Al-Haddad, beliau menyatakan, in kanat niyyatuka fi bina'ihi khalisatan lillahi ma narudduka ala bina'ihi. Jikalau niatmu untuk membangunnya semata-mata ikhlas, tulus, bersih, suci karena Allah, murni karena Allah, ma narudduka an bina'i, aku tak akan menolak, laju ke bangun sudah. Wa in kanat niyatuka ma hiya khalisatan fala tabnihi. Tetapi jikalau ternyata niatmu untuk membangun masjid itu selain daripada Allah, maka aku nasihatkan tak usah bangun, kata beliau. Kemudian ini orang bilang, bala niyati salihatun. Uida wahai imam, saya ini niat saya betul-betul tulus lillahi ta'ala. Maka kata beliau, sekarang yuk kita andaikan, kata Imam Haddad, buat pengandaian bahwa ketika engkau bangunnya semuanya itu tak ada dari orang lain walau sepeser pun.
Semua uang itu darimu semuanya. Kemudian selanjutnya kata beliau, ketika masjid itu sudah tegak terbangun, tiba-tiba orang yang kita serahi untuk itu bilang bahwa masjid ini bukan masjid atas nama Anda, tapi dia masyhur atas nama fulan bin fulan yang lain. Masjid yang bangunnya Budi. Ternyata sudah nama masjidnya bukan nama atas nama Budi, sudah banyak habis duitnya Budin. Ternyata nama yang diberikan nama Utomo, Masjid Utomo. Jadi masjid ini diberikan nama gonting pita namanya Masjid Utomo. Kemudian karena fasilitasnya lengkap, kemudian masyhurlah, orang bahkan banyak datang sholat, kadang-kadang jalan-jalan ke sana, kemudian mereka melihat-lihat, kemudian ngajak ke sana keluarga. Yang masyhur masjid ini Masjid Utomo. Sementara namamu bahkan tak disebutkan sedikit pun. Kata Imam Haddad, kira-kira ngelihat orang seperti itu yang disebut namanya bukan namamu, kemudian orang menyebut-nyebut yang memuji-muji bukan nama budinya tapi nama utamanya, hatimu senang tak? Mikir kawan ini, mikir. Caknya aku kesel wahai Imam, aku tak rela. Berarti kata beliau kau belum ikhlas. Sudah, tak usahlah. Daripada jadi penyakit, daripada jadi kesia-siaan. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Al-Faqir ingatkan bahwa ini di satu sisi. Ada sisi lain adalah bahwa ternyata kalau ada yang bilang seperti ini, sedekah hatta bahkan sedekah pun tak perlu kita ikhlas. Yang penting syaratnya dua. Mau riak kah tak apa-apa. Tak ikhlas kah enggak apa-apa. Syaratnya cuma dua. Satu, banyak. Kedua, sering, neman. Kalau ente katanya dengan alasan bahwa engkau kalau sedekahmu banyak, maka banyaknya sedekah itu akan bermanfaat kepada orang yang kau beri. Dan yang kedua, syaratnya ketika engkau sering melakukannya, lama-lama riakmu, tak ikhlasmu akan berubah dan engkau pada satu saat akan jadi ikhlas. Anak ikhlas Ustaz, kenapa? 5.000. 5.000 sekarang tahu dapat 4, tak pakai cabai lagi. Nah, kan dimuliakan Allah. Sementara ada orang, aku ni tak ikhlas Ustaz. Sebenarnya terpaksa anak dengan ente itu. Injuk 1 juta pakam 20 kilo beras. Kemudian ikan patin dari sana. Baca nambah apa 1 juta. Walaupun dia riak, itu pada aspek yang menerima. Sementara untuk orang yang melakukan syaratnya dia sering neman-neman ala bisa karena biasa. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Ini kan satu sisi. Jadi di sisi sudut pandang Imam Al-Haddad dengan kewalian beliau, dengan betapa khawatirnya beliau dengan yang bertanya, maka beliau menyatakan tak usah bangun, kata beliau. Karena ketika engkau tak senang dengan nama orang lain disebut sementara uang dari dirimu, berarti engkau tak ikhlas di situ dan tidak akan ada kebaikan untuk orang yang tak ikhlas, maka tak jadi dibangun. Ini ikhwan dimuliakan Allah. Maka berarti Imam Al-Haddad menyatakan bahwa kepada kita pembelajarnya adalah kalau kita melakukan sesuatu terus diaku-akui sama orang lain, maka kata beliau ketika engkau tak senang, maka sebenarnya di situ sudah ada tersimpan memang niat yang tak ikhlas lillahi ta'ala. Yang hebat ini adalah seperti ini, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang angkat senjata siapa, yang dikejar-kejar company siapa, kemudian yang menghabiskan jiwa warga siapa, yang dapat penghargaan siapa, yang mengeruk kekayaan bangsa ini siapa. Tapi mereka sudah senang, sudah tenang, karena mereka apapun yang terjadi mereka adalah orang-orang yang ikhlas, sehingga mereka mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah insyaallah. Tinggal yang berejo siapa? Kita galau-galau. Ana wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita dijadikan orang ikhlas. Dan obat yang ikhlas itu apa madrasahnya? Madrasahnya bernama puasa. Ramadan 30 hari. Karena orang kalau sudah puasa bulan Ramadan, tak kata di antara kita, aku ni puasa, segala orang puasa galau. Anak ni capek Ustaz baca Quran, yang lain itu semalam 3 juz dapat. Kemudian Ustaz anak tarawih, yang lain tarawih sampai bengkak-bengkak kakinya.
Jadi biasa lah. Jadi tak usah bangun opini bahawa dia ni yang paling lemas di dunia gara-gara puasa. Orang ada yang puasa sambil nguli di 16 selir itu. Masih puasa. Tidak minta alam cak inti. Nah, kira-kira mah itu katanya. Maka ketika orang berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Orang puasa itu karena Allah. Tak akan ada gerakan formasi 32. Apa formasi 32? Ketika berkumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Ada tak pelakunya? Tak kata. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang puasa insyaallah adalah orang yang ikhlas. Karena mereka ketika melakukannya tak ada yang melihat. Tak ada misalnya yang puasa ni misalnya masuk ke warung, kemudian dia makan, keluar lagi ngelap itu cak-cak lesu, dak katik yang itu. Kalau dia melakukan seperti itu, berarti bukan dia membohongi Allah, tidak ada. Dia sedang membohongi dirinya sendiri. Maka dia tak akan pernah tenang selamanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka riakkah, sum'ahkah, ujubkah, apapun itu, maka bisa diselesaikan obatnya dengan puasa 30 hari, siyaman wa qiyaman, imanan wa ihtisaban, fa insyaallah. Maka ini orang-orang yang dijadikan hatinya ikhlas dalam beramal insyaallah. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan sebelum masuk puasa, saling memaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan dijadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. InsyaAllah kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya dan berikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang utaqa minan nar. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idana tashis suhbi walhamdu lillahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.